Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, penulis baru sadar ya bahwa motor penulis ini jadi contoh bahwa semua mitos-mitos ya, semua hoax-hoax yang disebar oleh mereka yang pro engine plus, yang pro gurah, yang pro carbon clean, yang yang anti minyak goreng, nggak bener ya. Yang anti minyak goreng lah yang paling ekstrim itu. Katanya kalau oli dicampuri minyak goreng dalam waktu 2 hari, seminggu, sebulan. Nggak ada yang ngomong setahun 2 tahun, soalnya ya malu sendiri lah ngomong kayak gitu. Sudah jebol, sudah harus masuk ke bengkel. Ya faktanya penulis ini sering pakai campuran minyak goreng, sering olinya dicampuri minyak goreng. Bukan berarti kalau pas habis ganti oli dipakai, tapi kalau olinya sudah terasa turun kualitasnya baru pakai. Tapi ya buktinya performa motor penulis oke. Di video ngerekam hari Sabtu kemarin ya, top speed sudah normal ya, 113. Pas kemudian 112 karena ternyata ngelawan angin ya, krosono gambat jusuk gitu ya, kayak nabrak sesuatu gitu, kayak menghambat, ada hambatan besar gitu. Entah apa selip nih ya, selip belt ya. Bisa juga sih beltnya selip, soalnya sampai sekarang masih belum diganti. 31.000 kilometer Sandy. 31.500 kelihatan enggak tadi? 31.500. Susah ya nego itu. Oh iya ya, nulis sekarang nggak pakai silek. Sayangnya penulis sudah telat, nggak bisa melakukan 0-100. Ya wis lah. Saya coba dah nanti ya, nanti coba apa, eco riding atau sekarang kecepatan stabil 45. Angkanya masih belum berubah. Iya, 53,8 ya. Ini gara-gara sileknya dilepas. Ono sing tuku, barang iki gak ono, ya wis itu aja dulu. Ya. Tapi yang jelas motor penulis sering pakai minyak goreng, banyak ya. Sampai sekarang mesin masih dalam kondisi prima, top speed masih normal, akselerasi juga normal seperti saat ketika masih baru, 16,7 detik.
itu adalah waktu normalnya ketika masih pakai Pertamax, dan penulis ngujinya padahal pakai Pertalite. Jadi sudah pakai ya bensinnya sekarang Pertalite terus, tapi performa sama seperti ketika pakai Pertamax. Kalau untuk oli yang sekarang dipakai merek apa ya, merek Velo. Sudah hari kedua, 45 km, sudah hari kedua. Suara mesin masih halus, tapi mungkin karena ditambahi minyak goreng, camar. Suaranya ada sak-sak tapi nggak banget ya, sepertinya dari minyak gorengnya. Kenapa penulis tambah minyak goreng? Karena pas hari pertama kemarin asak-asak. Ini aditif yang biasa penulis pakai ya. Ini campurannya margarin dan minyak wijen ya. Dicampur terpisah dulu karena untuk mengendapkan. Performa motor penulis tetap seperti baru, membuktikan bahwa nggak butuh yang namanya carbon clean itu. Kan katanya kalau carbon clean, setelah di carbon clean mesin kembali enak, tarikan kembali oke. Entah ya apa yang dilakukan oleh orang-orang itu sehingga performa kendaraan bisa turun ya. Karena selama ini penulis paling ya cuma bersihkan filter udara aja ya. Bersihkan filternya juga pakai sabun. Jadi bersihkan filternya pakai nggak seperti biasanya, dan filternya adalah filter yang sebenarnya dilarang dibersihkan karena filternya katanya nggak bisa servis, nggak bisa dicuci, bahkan pakai angin vakum dengan bensin juga nggak bisa. Tapi ya wes lah, penulis pakai air. Kalau pakai air, misal di filter itu ada minyaknya, maka minyaknya akan hilang, dan yang terjadi kemudian adalah partikel-partikelnya itu jadi makin rapat. Ya untuk penulis no problem sih, partikel-partikelnya jadi lebih rapat, lebih buntu ya, no problem. Apalagi filternya filter besar sekali ukurannya, punya filter NMAX itu. Jadi walau ada hambatan, menurut penulis nggak besar. Dulu penulis pernah curiga filter kotor, tapi ternyata enggak ya. Entah ya mengapa kok ada yang setelah servis performa kendaraannya jadi lebih oke. Bahkan termasuk yang mobil pun penulis nggak pernah ya melakukan. Tapi kalau mobil maaf ya, mobil walau ya punya penulis termasuk yang paling kecil horsepowernya dibanding Xenia ya kalah, karena punya penulis 1000 cc 3 silinder. Nah di atas kertas tenaga paling kecil lah ya. Lawannya ada Datsunko, ada Karimun, ada Brio, jauh. Tapi menurut penulis tenaga nih, akselerasi nih jauh ya. Memang nggak sekencang motor sport, tapi kalau lawan NMAX kok rasanya ya hampir setara ya. Tapi ya tetap ketika penulis bawa mobil rasanya kok tarikannya lebih mantep, jauh lebih mantep. Nyot.
Jalan 100 itu enteng, 120 enteng sih kan. Mau 140 saya iso, cuma ya eman-eman bane biasanya. Karena bannya bukan rating 200 kilo tapi rating 160. Kalau ratingnya mepet gitu ya agak takut juga. Tapi mobil penulis sendiri nggak pernah servis, tapi performa masih oke. Bahkan terakhir dipakai saenake gitu. Saenake maksudnya kalau jalan bisa 100, bisa gigi berapapun, nggak niat eco riding ya. Itu dapat 17 km per liter. Itu bahkan termasuk rute dalam kota yang jalan gigi 1 dan gigi 2. Kalau mau eco riding ya 25 km per liter enteng ya. Apalagi setelah pakai SILK juga. Jadi mobilnya pakai SILK lebih irit juga. Jauh ya, jauh. Karena anak lo yang pakai itu bisa sampai 14 km per liter pakai dalam kota. Sebelumnya kira-kira 12 km per liter dalam kota atau kurang. Kalau yang motor tadi penulis lupa sebut, yang ini kan 53 ya potensinya. Nah kalau sudah pakai silek jauh lebih kecil, 60 berapa, 66 gitu ya. Yang kalau di eco riding kan bisa dapat 63 km per liter. Karena ya sekarang sileknya dilepas, ini balik normal lagi 53-an. 53 km per liter itu kalau penulis melakukan eco riding ya segitu itu. Carbon clean itu kan gunanya untuk ya, untuk membersihkan kerak karbon, membersihkan saluran injeksi, saluran bahan bakar, pompa, injektor. Ada juga yang membersihkan valve kalau untuk mobil. Tapi ya penulis andalannya margarin, minyak wijen, oli mesin kadang campuri minyak goreng karena ya kalau olinya kurang sip. Tapi ya performa kok nggak pernah turun ya. Penulis pernah baca motor NMAX bekas gitu nggak bisa jalan 100. Ada juga yang nggak bisa lebih dari 105 km per jam. Ya buktinya penulis sekarang top speednya balik 113. Sebelumnya penulis sempat pusing kok performa motor turun drastis ya, sehingga cuma bisa top speed 105. Ternyata bagian knalpotnya ya dekok amat dalam ya. Ternyata begitu setelah dibenahi, dilas ya, walau ada yang rekomendasi beli lagi knalpot, wah enggak, wis tak las noai habis 100.000 ya, normal lagi sudah, jadi balik normal wis. Sebelumnya sih yang cukup banyak meningkatkan itu ya pemakaian margarin dan minyak wijen, itu juga membantu performa. Kondisinya motor dari awal sampai sekarang tetap pakai Pro kapasitor ya, walau mungkin ada beberapa variasi posisi atau apa, tapi ya kira-kira performa sama gitu kan, seneng. Dulu juga nggak pernah engine flash. Katanya kalau pakai minyak goreng mesin jadi nge-sludge. Apaan? Ini sudah sering pakai minyak goreng kok nggak nge-sludge, malah bersih. Ayo. Parah emang. Itu nyalakan lampu rating kiri, tapi ternyata setelah dibeltin itu diganti yang kanan nyalanya.
Jadi tanpa engine plus nggak masalah. Untuk servis juga ini mulai dari baru ya, dalaman nggak pernah dibuka, throttle body nggak pernah dibongkar, walau sebelumnya resonatornya patah ya, entah mengapa wis tak ganti ini sama botol pembersih apa hand cleaner ya, spraynya alkohol. Kenapa, entah kenapa bisa patah itu ya. Jadi patah itu mestinya kan jadi ada udara kotor yang masuk ya. Wes tak biarin wes. Setelah diganti dipasangi itu, teruskan lagi pakai. Ternyata bisa 115 sempat beberapa hari yang lalu. Terus ya yang Sabtu kemarin 113. Ya wes, padahal sudah jelas saluran intake-nya kena debu, tapi ya tetap bersih tuh ya. Servis yang katanya bisa mengembalikan performa ya, ya nyatanya motor penulis nggak pernah diservis, nggak pernah dibersihkan throttle bodinya. Ini mestinya juga ya, terus terang kalau CVT harusnya di maintenance ya, soalnya ya namanya pelumas, tapi kayaknya pelumasnya ya Malibu itu oke, lebih oke daripada ya, Honda ya. Jadi ini masih sip. Harusnya CVT, tapi ya wes ternyata tanpa perawatan pun ya masih oke. Terus mesinnya juga sama sekali belum pernah disentuh ya dalamannya ya. Nggak pernah ngalami pembersihan throttle body pun nggak pernah. Apalagi yang carbon clean yang sampai buka busi gitu nggak pernah. Penulis ya pernah sih kalau nggak salah pakai carbon clean yang merek Redex, tapi yo gak kroso Jadi Redexnya yang penulis pakai bukan penambah oktan, tapi yang pembersih ya. Penulis salah, ternyata Redex itu ada juga yang penambah oktan. Beli ini yang pembersih, ya wis lah. Ya penulis pakai yang pembersih itu gak ngefek kok. Oh iya, dulu pernah juga pakai Honda engine cleaner ya. Honda engine cleaner itu klaimnya membuat performa motor balik lagi. Pernah pakai beberapa kali, tapi nggak pernah jadi motornya makin cepet atau apa, enggak, podo ae. Bahkan ketika pakai baik Honda engine cleanernya maupun pakai Redexnya selalu performa turun. Jadi malah turun performanya ketika pakai Redex, ketika pakai Honda engine cleaner. Honda engine cleanernya yang impor, yang rekomendasi ya, yang botolnya kaleng. Ya faktanya seperti itu, motor penulis performanya tetap terjaga. Kalau suara kelotakan ya wis jelas lah ya, mau gimana lagi, karena olinya juga beberapa kali pakai oli yang apa, ecek-ecek, oli yang nggak layak pakai tapi direkomendasikan. Oli nggak layak pakai tapi dibilang sip ya, dibilang top banget, hebat, ini bisa long train, macam-macam. Lah setelah penulis coba bikin suara mesin berantakan, jadi kelotakan, jadi gak karu-karuan, sampai bearing dalamnya mesin pun aus ya. Terus sekarang kok sudah halus lagi pakai Sado SGR, Sado Revitalizan. Ya untung Sado SGR itu anu ya, cukup lama efeknya. Jadi sekarang suara mesin gini dipakai gini nggak kelotakan, nggak parah lah. Kalau untuk bearing rupanya mantap banget, kalau untuk piston dan silinder rupanya kurang pas ya. Jadi cocoknya emang untuk bearing.
Bearingnya neken as, bearingnya crankshaft. Ya tapi wes jadi contoh lah, nggak bener bahwa pakai minyak goreng itu bikin performa bikin nge-sludge, bikin motor jadi macet, mogok atau macem-macem. Itu nggak bener. Nggak bener bahwa pakai carbon clean itu memulihkan performa kendaraan. Yang butuh ternyata cuma bersihkan filter tok, yang bisa dilakukan semua orang. Yang namanya throttle body itu gak butuh dibongkar-bongkar. Ini 31.500 km gak tahu dibuka throttle body ini. Tapi sampai sekarang motor penulis masih tetap jalannya 13 ya. Akselerasi 16,7 detik. Itu sudah bukti itu. Nggak butuh yang namanya gurah. Kalau memang misalnya butuh membersihkan saluran bahan bakar, itu harusnya dari bensinnya. Bensinnya yang harusnya oke, bukan dari aditif tambahan yang cuma dipakai sesekali. Nggak butuh yang namanya apa jenenge engine flush ya. Ini 30.000 km nggak pernah pakai engine flush. Performa buktinya masih enak, suara mesin masih halus, masih ringan. Juga yang ngomong kalau pakai oli kental itu nggak bisa melumasi, ya mana buktinya? Penulis itu lebih sering pakai oli 20W50 dibanding pakai oli 10W40, 5W40. Dan faktanya ini oli performa motor penulis ya tetap kencang. Sekarang ini pakai Velo juga 20W50, penulis mencapai 113 km per jam. Itu pakai Velo 20W50. Top speed juga akselerasi juga 16,7 pakai Velo juga 20W50. Buktinya bisa kencang top speednya dan akselerasinya. Bukan masalah kentalnya yang penting, tapi cocok tidaknya. Merek oli juga sangat berpengaruh. Bukan soal harga, karena ya beberapa kali penulis dikecewakan oleh oli harga mahal. Malah penulis sekarang lebih cocok pakai oli mineral daripada oli full sintetik. Yang full sintetik malah sering kecewanya, cuma kepake sehari terus suara mesin sudah kasar, kan repot. Ya wes lah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.